dijuluki monster bawah laut. Ini sederet fakta menarik kapal selam KRI Nanggala 402. Kemarin hingga hari ini pemberitaan diramaikan dengan kapal selam TNI Angkatan Laut yang hilang kontak. Kapal selam KRI Nanggala 402 dikabarkan hilang kontak di sekitar utara Pulau Bali. Kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan salah satu kapal selam dari 5 kapal selam yang dimiliki Indonesia. Pada mulanya, KRI Nanggala 402 dijadwalkan akan mengikuti latihan penembakan torpedo di Laut Bali pada Kamis 22 April 2021. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena kapal selam hilang kontak saat gladi resik. Hingga kini, TNI Angkatan Laut terus melakukan pencarian KRI Nanggala 402 yang hilang kontak. Nah, ada beberapa fakta menarik dari kapal tersebut, kids. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kapal selam buatan Jerman. Kapal selam KRI Nanggala 402 dibuat oleh pabrikan Howard Schreck asal Jerman pada tahun 1981. Kapal selam yang menjadi andalan Indonesia ini memiliki berat 1.395 ton. KRI Nanggala 402 merupakan satu dari 2 kapal selam tertua dari pabrikan ini. Kapal selam Indonesia ini dapat melaju cukup kencang, yakni 46,3 km per jam di atas air dan mampu menyelam sampai kedalaman 500 meter. Lalu untuk di bawah laut, KRI melaju dengan kecepatan 25 knot. Untuk menjalankannya, kapal selam menggunakan diesel elektrik. Perawatan di Korea Selatan. Kapal selam andalan Indonesia ini kerap melakukan perawatan di Korea Selatan. KRI menjalani perawatan di galangan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Korea Selatan. Kapal selam ini dilengkapi teknologi canggih berupa sensor-sensor hingga persenjataan seperti torpedo. Kapal selam ini selalu diandalkan oleh TNI Angkatan Laut untuk melakukan penegakan hukum hingga penegakan batas negara. Bukan hanya itu, kapal selam ini juga kerap menunjukkan kemampuannya saat latihan gabungan yang digelar TNI AL. KRI Nanggala 402 dijuluki sebagai monster bawah laut saat latihan di tahun 2004 lalu karena berhasil menembakkan torpedo saat latihan. Saat itu, KRI Nanggala 402 berhasil menenggelamkan KRI Rakata yang dijadikan sebagai sasaran tembak. Nah kids, itu dia beberapa fakta menarik dari kapal selam KRI Nanggala 402. Macam-macam alat transportasi laut. Alat transportasi laut merupakan transportasi pertama yang digunakan manusia untuk bepergian dengan jarak yang jauh. Alat transportasi laut terbagi menjadi 2, yaitu alat transportasi laut tradisional dan ada alat transportasi laut modern. Perkembangan alat transportasi laut. Ribuan tahun lalu, manusia menggunakan sebuah kapal kayu sederhana untuk berlayar dan menjelajah. Kemudian manusia juga mulai menggunakan perahu untuk mencari ikan di pantai. Setelah itu, perahu yang awalnya didayung berkembang menjadi perahu layar dan kapal layar. Penjelajah pada zaman dahulu menggunakan kapal layar untuk bepergian dari satu benua ke benua lainnya. Pada abad ke-18, alat transportasi laut mulai berkembang menjadi kapal uap dan kapal mesin diesel. Secara perlahan, mulai banyak orang bepergian menggunakan kapal ke tempat dengan jarak yang jauh. Dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi, peneliti mulai menciptakan kapal selam. Ada beberapa keuntungan dengan adanya alat transportasi laut loh. Pertama, alat transportasi laut bisa mengantar orang bepergian jauh menyeberangi lautan. Semua orang jadi bisa bepergian dari satu pulau ke pulau lainnya. Kedua, alat transportasi laut bisa menampung lebih banyak barang dan penumpang kalau dibandingkan dengan transportasi darat dan udara. Ketiga, transportasi laut lebih bebas hambatan jika dibandingkan dengan transportasi darat. Macam-macam transportasi laut. Transportasi laut tradisional, perahu. Di beberapa tempat, masyarakat masih menggunakan perahu untuk mencari ikan. Perahu juga digunakan sebagai alat transportasi wisata atau kegiatan kebudayaan.
Di Indonesia, perahu tradisional banyak macamnya, salah satunya perahu jong. Namun, sekarang banyak perahu yang menggunakan mesin. Kapal layar. Kapal merupakan alat transportasi yang ukurannya lebih besar dari perahu dan menggunakan lebih dari 2 layar. Dahulu, masyarakat menggunakan kapal layar untuk berlayar, mencari tempat tinggal baru, atau melakukan kunjungan dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Di Indonesia, masyarakat masih menggunakan kapal layar finisi dan beberapa kapal layar lainnya untuk kegiatan wisata. Transportasi laut modern. Kapal feri. Fungsi kapal feri adalah membawa penumpang untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya. Namun, ada juga kapal feri yang membawa angkutan barang. Kapal pesiar. Kapal pesiar berfungsi untuk membawa penumpang untuk kegiatan wisata. Biasanya, kapal pesiar banyak fasilitas hiburan, dan kapal akan berhenti di beberapa tempat tujuan sesuai rute perjalanannya. Kapal kargo. Kapal kargo merupakan kapal yang digunakan untuk membawa barang dengan banyak kontainer di dalamnya. Kapal ro-ro. Kapal ro-ro atau roll-on roll-off biasanya digunakan untuk membawa kargo kendaraan seperti mobil, truk, dan lain sebagainya. Kapal tongkang. Kapal tongkang memiliki bentuk datar dan digunakan untuk mengangkut banyak barang. Kapal tongkang juga biasanya digunakan di kanal atau sungai. Kapal tanker. Kapal tanker merupakan kapal yang berfungsi untuk mengangkut cairan dalam jumlah besar, seperti minyak, cairan kimia, atau gas alam cair. Kapal selam. Kapal selam dirancang untuk bisa digunakan di bawah air dan biasanya untuk keperluan militer atau penelitian bawah laut. Itulah bermacam-macam alat transportasi laut yang selalu mengalami perkembangan zaman. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!